Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Triana, anggota kelompok 10. Adapun anggota kami terdiri atas Awang Suryana, Hulaifi, Desi Suci Siami, Prilly Setianingsih. Adapun judul makalah kami yakni Bahasa Indonesia Penutur Asing. Visi dan misi BIPA. Visi BIPA, terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan yang luas dalam tingkat antar bangsa. Misi BIPA memperkenalkan meningkatkan kerjasama yang lebih erat, meningkatkan mutu pengajaran BIPA dan sumber daya penyelenggaraan BIPA baik dalam dan di luar negeri. Kewenangan BIPA. Badan Pengembangan dan Pembinaan BIPA saat itu telah memiliki persetujuan dan dukungan dari Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, dan DPR RI, yang dimana saat itu BIPA merupakan salah satu program unggulan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Karakteristik BIPA berbeda dengan penyelenggaraan lainnya. BIPA dikembangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan yang diperuntukkan untuk pengembangan, penyelidikan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Suryana, NPM 20202151500544. Di sini saya akan menerangkan tentang program BIPA. Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah disebutkan, program BIPA, Badan Pembinaan dan Pengembangan, disusun dalam rencana kerja sebagai berikut. A. Perumusan kebijakan di bidang pengajaran BIPA. B. Peningkatan kerjasama. C. Peningkatan peran dalam penyelenggaraan BIPA. D. Pengembangan kurikulum. E. Pengembangan bahan ajar. F. Pengembangan sumber daya manusia. G. Pengembangan organisasi dan manajemen. A. Pengembangan BIPA secara dalam jaringan online. I. Penyediaan laman. J. Penyediaan fasilitas dan dukungan. K. Pemberian beasiswa dan penghargaan. L. Penyelenggaraan pertemuan BIPA. N. Peningkatan peran lembaga terkait. N. Pemberian dukungan terhadap pendirian pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri. O. Peningkatan penelitian ke BIPA. P. Penginventarisasian seluruh lembaga penyelenggara BIPA. Ada berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pengembangan BIPA. Pelayanan yang dimaksud antara lain: 1. Pelayanan pengajaran BIPA. 2. Pelayanan informasi ke BIPA. 3. Pelayanan informasi kebahasaan. 4. Pelayanan pengujian bahasa. Bahasa Indonesia Penutur Asing pengajarannya terbagi menjadi kurikulum, tenaga pengajar, bahan ajaran, dan sarana. Tujuannya adalah pelajar BIPA mengenal bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional Indonesia. Pelajar BIPA memahami bahasa Indonesia secara linguistik, ejaan, fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata. Pelajar BIPA mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai ragamnya, baik secara reseptif dan maupun produktif. Dan pelajar BIPA mampu mengapresiasi sastra Indonesia dalam berbagai bentuk, prosa, puisi, drama, syair, dan syair lagu. Tujuan khususnya yaitu untuk mengucapkan kata dan kalimat dengan ucapan yang tepat dan intonasi yang sesuai dengan maksudnya, menggunakan berbagai bentuk imbuhan dengan maknanya, menuangkan makna dan maknanya,
mendapat dan menggunakan sinonim, antonim, dan hanonim, memahami bahwa pesan yang sama dapat diungkapkan berbagai makna, mengenal dan menikmati puisi, prosa, dan drama Indonesia, menerima pesan dan ungkapan perasaan orang lain, dan menanggapinya secara lisan dan tertulis, menggunakan perasaan, pendapat, dan angan-angan dan pengalaman secara lisan dan tertulis sesuai dengan medianya. Berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain secara lisan menurut keadaan, menikmati keindahan dan menangkap pesan yang disampaikan dengan puisi, prosa, drama, dan syair lagu. Ruang lingkup bahan dan sumbernya. Ruang lingkup bahasa Indonesia penutur asing meliputi kebahasaan, kecakapan, berbahasa, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Apresiasi sastra. Sumber bahasa menulis meliputi sumber tertulis dan sumber lisan. Kesulitan bahasa Indonesia bagi penutur asing berkaitan dengan beberapa kesulitan pengajaran bahasa Indonesia penutur asing. Sunendar 2000 mengatakan beberapa permasalahan pada pengajar BIPA yaitu kurangnya penanaman impresi yang baik, kesulitan dan penentukan dan menemukan materi-materi pengajaran dan pembelajaran terperangkap pada masalah struktur dan tata bahasa. Pembelajaran memiliki latar belakang bahasa yang memiliki karakter huruf berbeda dengan bahasa Indonesia atau karakter huruf Latin. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Penelitian yang dilakukan oleh Lengkanawati tahun 1997 menunjukkan beberapa strategi belajar mandiri yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam keempat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, diantaranya mentranskripsi bahan tugas menyimak untuk meningkatkan pemahamannya dalam menyimak dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa target sehingga mendekati pelafalan menurut asli. B. Memperhatikan pengajaran dengan seksama tatkala pengajar mengoreksi kesalahan tuturan dirinya atau tuturan pelajaran lainnya. C. Menyimak tuturan penutur asli dengan seksama baik dari media elektronik maupun dari tuturan langsung. D. Memperhatikan isi maupun bentuk bahasa yang digunakan pengajar di kelas. Yang kedua adalah keterampilan berbicara, yaitu meniru dan melafalkan kata-kata atau frase-frase yang digunakan penutur asli dalam rekaman. 2. Mencoba mengingat pola kalimat yang ditemukannya sewaktu mentranskripsikan wacana bahasa target yang didengarnya. 3. Menggunakan pola kalimat yang baik yang digunakan oleh para penulis yang baik yang dikemukakan dalam teks yang dibacanya untuk digunakan di dalam berbicara. 4. Pada tahap awal, memaksa diri untuk menggunakan bahasa target dengan tidak terlalu khawatir melakukan kesalahan dalam menggunakan bahasa tersebut. Keterampilan membaca yaitu banyak membaca berbagai macam wacana untuk meningkatkan kemampuan membacanya dan memperluas kosakata bahasa target. Keterampilan menulis yaitu menggunakan kemampuan menulis untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa target. B. Meniru gaya tulisan dan pola kalimat yang digunakan para penulis yang baik yang ditemukannya sewaktu membaca teks berbahasa target untuk digunakannya dalam membuat tulisan dalam bahasa target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscianingsih, NPM 2020-2157-0010. Di sini saya akan menjelaskan uji kemahiran bahasa Indonesia. Istilah UKBI memang tidak sepopuler TOEFL yang menguji kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kini mulai gencar mensosialisasikan UKBI sebagai bentuk loyalitas terhadap bahasa Indonesia. Uji kemahiran berbahasa Indonesia adalah uji kemahiran untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, baik digunakan untuk penutur Indonesia maupun penutur asing. UKBI meliputi 5 seksi, yaitu seksi pertama mendengarkan, seksi kedua merespon kaidah, seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis, dan seksi kelima berbicara.
Materi UKBI meliputi 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Selain itu, UKBI juga mengujikan kaidah bahasa Indonesia. Kelima materi tersebut disajikan ke dalam 5 seksi pengujian, yaitu seksi pertama mendengarkan. Wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 soal. Waktu maksimal 30 menit, jumlah soal maksimal 40. Seksi kedua merespon kaidah. Soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah. Waktu maksimal 25 menit, jumlah soal maksimal 32. Seksi ketiga membaca. Wacana tulis berjumlah 8 wacana. Setiap wacana terdiri atas 5 soal. Waktu maksimal 45 menit, jumlah soal maksimal 40. Seksi keempat menulis. Soal menulis berupa tugas untuk mempresentasikan topik pada kalimat pemantik yang disertai gambar atau infografik. Waktu untuk mengerjakan soal pertama selama 15 menit sebanyak 100 kata. Waktu untuk mengerjakan soal kedua selama 20 menit sebanyak 150 kata. Waktu maksimal 35 menit, jumlah soal 2. Seksi kelima berbicara. Soal berbicara berupa tugas untuk mempresentasikan topik pada kalimat pemantik yang disertai gambar atau infografik. Waktu untuk mengerjakan soal pertama selama 10 menit, 7 menit persiapan, 3 menit perekaman. Waktu untuk mengerjakan soal kedua selama 15 menit, 8 menit persiapan, 7 menit perekaman. Waktu maksimal 25 menit, jumlah soal 2. Hasil UKBI peserta uji dipetakan ke dalam 7 predikat, peringkat, dan rentang skor. 7 predikat dapat diserangkaikan dalam satu ungkapan isu unggul manajitas. Istimewa, sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Peringkat dan predikat UKBI tersebut dideskripsikan sebagai berikut. Predikat istimewa, skor 725 sampai 800. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, profesian, dan keilmiahan. Predikat sangat unggul, skor 641 sampai 724. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan profesian. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan masih memiliki kendala. Predikat unggul, skor 578 sampai 640. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun kompleks. Predikat madya, skor 482 sampai 577. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan kemasyarakatan dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam hal keprofesian yang kompleks. Predikat semenjana, skor 405 sampai 481. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiahan, yang bersangkutan sangat terkendala. Untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang tidak kompleks. Predikat marginal, skor 326 sampai 404. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala.
Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiahan. Predikat terbatas, skors 251 sampai 325. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, peserta uji mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan bahwa potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kulaifi, NPM 202021500430. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang berasal dari kelompok saya, yaitu kelompok 10. Kesimpulan dari kelompok kami, pelajar asing yang belajar bahasa Indonesia untuk memiliki latar belakang bahasa dan budaya berbeda-beda, tujuan belajar dan tingkat kemampuan yang beragam, dan bidang keahlian yang beragam. Untuk itu disarankan kepada pengelola dan pengajar BIPA agar dalam pengelolaan pembelajaran BIPA, faktor diri pelajar mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini, pembelajaran BIPA hendaknya berpusat pada kebutuhan pelajar. Materi ajar yang dibutuhkan pelajar BIPA sangat bergantung pada tujuan belajar dan kebutuhan belajar pelajar asing. Oleh karena itu, disarankan kepada pengelola dan pengajar BIPA dalam memilih materi BIPA, hendaknya memilih materi bacaan dengan topik yang lebih variatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar pelajar asing. Di samping itu, materi belajar yang dipilih hendaknya juga memenuhi materi keterampilan berbahasa, tata bahasa, dan pelafalan dan budaya. Peran UKBI sebagai alat uji untuk mengukur kemahiran seseorang mulai disadari dan tidak dapat dielakkan lagi. Tergerusnya penggunaan bahasa Indonesia di ranah-ranah publik turut menjadi pelecut bahwa sikap positif berbahasa terus ditingkatkan dan UKBI dapat diambil bagian dalam peran tersebut. Ada keinginan di berbagai pemangku kepentingan agar UKBI dijadikan sebagai alat uji kemahiran di dunia kerja dan di perguruan tinggi. Saran dari kelompok kami adalah pada umumnya pendekatan yang diminati dan sesuai untuk pembelajaran BIPA adalah mendekati pendekatan komunikatif. Oleh karena itu, disarankan terhadap para pengelola dan pengajar BIPA agar memanfaatkan pendekatan komunikatif dan dalam pembelajaran dengan berupaya mengembangkan berbagai strategi untuk menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik. Evaluasi dalam pembelajaran BIPA dilaksanakan dengan teknik tes dan non-tes. Untuk itu disarankan kepada pengajar BIPA agar dalam kegiatan pembelajaran BIPA selalu memperhatikan perilaku belajar dan perkembangan perolehan belajar pelajarnya. Dengan demikian, pengajar dapat memberikan nilai secara lebih objektif kepada pelajarnya. Partisipasi guru di Indonesia dan pelaksanaan UKBI harus ditingkatkan. Hal itu mengingat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehari-hari bagi seorang guru tidak lepas dari penggunaan bahasa Indonesia, sehingga kemampuan guru dalam berbahasa Indonesia harus memiliki standar tertentu. Di Indonesia, satu-satunya standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia adalah hasil UKBI. Dengan melihat hasil UKBI guna guru tersebut, peran pusat pembinaan sangat diharapkan supaya standar hasil UKBI kepada guru bisa meningkat lebih baik. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dan mengikuti presentasi kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan baik tulisan, ucapan, dan lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.